Pernahkah kamu merasa seperti selalu memberikan sebagian dirimu kepada orang lain yang mungkin tidak akan melakukan hal yang sama untukmu? Mungkin itu terjadi dalam sebuah hubungan di mana kamu selalu yang mengalah, atau dalam persahabatan yang terasa tidak seimbang. Rasanya lelah, bukan? Seolah-olah kamu mencurahkan energi tanpa batas, tapi masih merasa tidak dihargai atau tidak terlihat. Dan hal yang lucu adalah, ini bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang kita. Kita bertahan karena berpikir, jika kita berusaha lebih keras, peduli lebih, atau memberi sedikit lebih banyak, semuanya akan berubah. Tapi, cobalah bertanya pada diri sendiri, dengan harga berapa? Berapa kali kamu mengorbankan kedamaian, kebahagiaan, atau bahkan jati dirimu demi kenyamanan atau persetujuan orang lain? Disinilah praktik melepaskan mengubah segalanya. Melepaskan bukan berarti menyerah pada orang lain atau menjadi tidak merasa apa-apa, tapi ini tentang membebaskan dirimu. Ini adalah kesadaran bahwa kamu tidak perlu memikul harapan orang lain. Kamu tidak perlu berjuang untuk mendapat tempat di hati atau pikiran orang lain. Saat kamu belajar untuk melepaskan, bukan karena kebencian, tapi karena rasa hormat pada diri sendiri, kamu mendapatkan kembali sesuatu yang tak ternilai. Energi, waktu, dan yang paling penting, dirimu sendiri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana cara melepaskan diri dari orang lain, berhenti terlalu peduli, dan membangun hidup di mana kedamaianmu tidak tergantung pada orang lain. Ini tidak mudah, tapi kebebasan yang dibawa, disitulah kebahagiaan dimulai. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video keren lainnya. Ayo kita mulai. Kenapa terlalu peduli bisa membuatmu lelah? Kita diajarkan untuk peduli sejak kecil, untuk baik hati, perhatian, dan mengutamakan orang lain. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan berempati, di suatu titik kita melangkah terlalu jauh. Kita mulai membawa bukan hanya perasaan kita, tetapi juga perasaan orang lain. Masalah mereka, opini mereka, harapan mereka, semuanya menumpuk, dan akhirnya membuat kita kehabisan energi. Pikirkan seberapa sering perasaan orang lain mempengaruhi perasaanmu. Komentar kasar bisa merusak harimu, atau perlakuan diam dari orang yang kita sayangi bisa membuat kita merasa diragukan. Seolah-olah kita menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada orang lain. Dan bagian terburuknya adalah, sebagian besar dari mereka tidak sadar bahwa mereka memiliki kekuatan itu atasmu. Mereka hanya hidup dengan cara mereka, sementara kita terjebak berpikir tentang setiap pandangan, kata-kata, dan setiap penolakan yang terasa. Kenyataannya adalah, peduli terlalu banyak itu seperti mencoba mengisi ember yang tak ada dasarnya. Tidak peduli seberapa banyak kamu mencurahkannya, itu tidak akan pernah cukup karena itu bukan embermu untuk diisi. Marcus Aurelius, dengan kebijaksanaan stoisismenya mengatakan dengan sempurna, kamu bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Biarkan itu menentukan apa yang kamu katakan, lakukan, dan pikirkan. Kata-katanya mengingatkan kita bahwa hidup itu singkat, dan membuangnya untuk orang atau situasi yang hanya menguras energi kita adalah kerugian terbesar. Melepaskan bukan tentang menutup diri dari orang lain, tetapi mundur sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini sebanding dengan kedamaian saya? Tidak semua pertempuran harus kamu hadapi, tidak semua opini perlu dibalas, dan tidak semua orang pantas mendapatkan energimu. Begitu kamu mulai melihat waktu dan kedamaianmu sebagai sesuatu yang berharga, kamu akan sadar betapa banyaknya yang sudah kamu berikan begitu saja, dan betapa banyak yang bisa kamu dapatkan kembali. Seni tidak peduli mendefinisikan apa yang penting. Tindakan tidak peduli sering disalahpahami. Ini bukan berarti menjadi ceroboh atau tidak peduli dengan segala hal dan semua orang, tapi ini tentang memilih dengan sengaja di mana kamu akan menempatkan energimu. Di dunia yang menuntut begitu banyak dari kita, perhatian, waktu, dan emosi,
mudah sekali tersesat dalam kebisingan. Semua orang ingin mendapatkan bagian dari dirimu. Tapi inilah pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Siapa yang pantas mendapatkannya? Pikirkan hidup seperti sebuah taman. Ada banyak tanaman, hubungan, tanggung jawab, kewajiban. Sekarang bayangkan kamu hanya punya air terbatas untuk diberikan. Kamu tidak bisa menyiram semua tanaman dalam tamanmu secara sama rata. Beberapa tanaman tumbuh dengan baik sendiri, yang lainnya membutuhkan perhatian terus-menerus, sementara yang lainnya malah menguras sumber daya tanpa memberi apa-apa sebagai imbalannya. Jika kamu mencoba menyiram setiap tanaman dengan jumlah air yang sama, tidak ada satupun yang akan tumbuh sesuai yang kamu harapkan. Kamu akan kehabisan energi sebelum melihat hasilnya. Kuncinya adalah fokus pada tanaman yang benar-benar penting, yang sesuai dengan nilai-nilai kamu, yang memberi kebahagiaan, pertumbuhan, dan kepuasan. Konsep prioritas ini sangat penting untuk belajar melepaskan diri. Pikirkan begini, kamu tidak bisa mengendalikan cuaca di tamanmu. Seperti halnya kamu tidak bisa mengendalikan reaksi atau opini orang lain. Tanah mungkin tidak sempurna, hama bisa muncul, dan terkadang hujan turun saat tidak diinginkan. Tapi kamu bisa mengontrol berapa banyak air dan perhatian yang kamu berikan kepada setiap tanaman. Kamu bisa memilih di mana waktu dan energimu akan diarahkan. Begitu juga dengan hidupmu, kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berperilaku atau berpikir. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons mereka, reaksi, fokus, dan batasanmu. Disitulah letak kekuatanmu. Bagian yang paling sulit mungkin adalah belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Ini bukan berarti menjadi hati yang dingin atau egois, tetapi mengakui bahwa waktumu berharga. Saat kamu mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi, kamu tidak menolak orangnya atau permintaannya. Kamu sedang melindungi sumber daya mental dan emosionalmu. Kamu memilih untuk menginvestasikan energimu pada hal-hal yang benar-benar berarti. Ini adalah perubahan besar. Ketika kamu mulai mengidentifikasi apa yang sejalan dengan nilai-nilaimu, kamu menjadi lebih selektif tentang apa yang mendapatkan energi kamu. Apakah permintaan ini, hubungan ini, kewajiban ini memberi manfaat untukmu? Apakah itu mendekatkanmu pada tujuanmu atau justru menjauhkanmu darinya? Proses hidup dengan niat ini adalah inti dari melepaskan. Ini tentang menciptakan ruang dalam hidupmu untuk apa yang benar-benar kamu pedulikan, bukan menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang hanya memenuhi ruang kosong. Seni tidak peduli adalah belajar untuk berkata tidak tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah, dan dengan penuh keyakinan. Ini tentang memahami bahwa tidak semua orang dan segala hal pantas mendapatkan tempat di meja hidupmu. Kamu tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang, dan itu tidak masalah. Bahkan, itu lebih dari sekadar baik. Itu diperlukan. Energi, waktu, dan kesejahteraan mentalmu adalah hal yang sakral. Dan ketika kamu mulai menginvestasikannya dengan bijak, kamu akan menemukan bahwa hal-hal yang benar-benar penting akan berkembang. Hubungan dan ikatan, mencintai tanpa kehilangan diri. Kita semua pernah mengalaminya, merasakan dorongan untuk membelokkan diri dalam hubungan demi membuat orang lain bahagia. Entah itu terus-menerus mencari kepastian dari pasangan, mengorbankan minat pribadi untuk menyesuaikan dengan mereka, atau mengorbankan ketenangan batin demi menghindari konflik. Ketergantungan emosional dalam hubungan bisa tumbuh dengan mudah. Pada awalnya, itu terasa seperti cinta. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu peduli, memenuhi kebutuhan mereka. Namun, lama-kelamaan, ketergantungan ini mulai mengikis rasa diri kamu. Cinta yang kamu beri terasa bersyarat, seolah kamu terus-menerus berusaha untuk membuktikan diri agar pantas mendapatkannya. Dan ketika itu tidak dikembalikan dengan cara yang kamu harapkan, kamu merasa lelah,
tidak terlihat, dan frustrasi. Ketergantungan emosional berasal dari keyakinan bahwa kebahagiaanmu tergantung pada perilaku atau persetujuan orang lain. Semakin kamu mencari kepastian, semakin kamu mengabaikan kebutuhanmu sendiri, dan semakin kamu mengorbankan dirimu, semakin rapuh hubunganmu. Seolah-olah kamu sedang membangun rumah di atas pasir, tak peduli seberapa banyak yang kamu berikan, fondasinya tidak cukup kuat untuk bertahan seiring waktu. Dinamika ini hanya menumbuhkan rasa kecewa dan ketidakpuasan bagi kedua pihak. Kenyataannya, melepaskan justru memperkuat hubungan. Ya, kamu tidak salah dengar. Ketika kamu berhenti mencari validasi dari orang lain, kamu berhenti bertindak dari rasa putus asa. Dan ketika rasa putus asa ini hilang, sesuatu yang indah terjadi. Rasa hormat berkembang. Pikirkan tentang hubungan yang paling memuaskan dalam hidupmu. Apakah itu yang dimana kamu merasa bebas menjadi dirimu sendiri? Atau yang selalu terasa seperti kamu harus berperan untuk memenuhi ekspektasi seseorang? Cinta yang sejati bukan tentang kehilangan diri di dalam orang lain, tetapi tentang hadir sebagai dirimu yang terbaik, tanpa rasa takut akan penilaian atau penolakan. Ketika kamu melepaskan diri, kamu membawa rasa tenang, keamanan emosional, dan rasa hormat timbal balik ke dalam hubungan. Kamu tidak lagi perlu memohon perhatian atau terus-menerus khawatir tentang kehilangan mereka. Sebaliknya, kalian berdua bisa saling mencintai tanpa beban ekspektasi. Salah satu aspek inti dari melepaskan dalam hubungan adalah menetapkan batasan yang sehat. Dan inilah kenyataannya. Itu bukan tugasmu untuk menyelamatkan, memperbaiki, atau menyenangkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Di masyarakat kita, seringkali diajarkan untuk memberikan segalanya kepada orang lain, untuk menjadi tanpa pamrih dan mengakomodasi, terkadang dengan mengorbankan kesejahteraan kita. Tetapi ini tidak berkelanjutan. Hubungan yang sehat dibangun di atas rasa hormat terhadap kebutuhanmu sendiri dan rasa hormat terhadap kebutuhan orang lain. Jika kamu terus-menerus mencoba menyelamatkan seseorang atau memperbaiki masalah mereka, kamu malah melakukan kerugian pada mereka. Mereka perlu mengambil tanggung jawab atas pertumbuhan mereka sendiri, seperti halnya kamu bertanggung jawab atas pertumbuhanmu sendiri. Bagaimana cara menerapkan melepaskan dalam hubungan tanpa mengorbankan cinta atau koneksi? Mulailah dengan fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Terus pelihara minat, tujuan, dan hobimu. Pastikan bahwa kamu masih berkembang sebagai individu di luar hubungan. Ketika kamu berinvestasi dalam hidupmu sendiri, kamu membawa rasa pemenuhan dan kemandirian ke dalam hubunganmu. Kamu tidak lagi bergantung pada hubungan itu untuk melengkapi dirimu, karena kamu sudah utuh. Komunikasi yang jelas adalah tip penting lainnya. Beritahukan pasanganmu apa yang kamu butuhkan dari hubungan, tetapi juga terbuka untuk mendengarkan kebutuhan mereka. Melepaskan bukan tentang menjadi dingin atau menjauh. Ini tentang berkomunikasi dengan jelas, menetapkan batasan, dan menghormati ruang masing-masing. Penting untuk memahami bahwa hubungan bukan tentang mengorbankan kebahagiaanmu demi kebahagiaan orang lain. Mereka tentang tumbuh bersama, bukan kehilangan diri dalam prosesnya. Terakhir, terima ketidakpastian. Tidak ada yang berlangsung selamanya. Begitu juga hubungan. Orang berubah, keadaan berubah, dan terkadang hubungan berakhir. Ketika kamu melepaskan diri, kamu mulai menerima bahwa cinta tidak perlu abadi untuk berarti. Mencintai seseorang sepenuhnya dan sepenuh hati tidak berarti harus berpegang erat, tetapi berarti terbuka terhadap apa yang mereka bawa dalam hidupmu saat ini dan menghargainya apa adanya. Dengan menerima ketidakpastian, kamu membebaskan diri dari kecemasan untuk mengendalikan hasil hubungan, memungkinkan cinta mengalir bebas tanpa tekanan. Melepaskan dalam hubungan tidak berarti menarik diri secara emosional atau berhenti mencintai. Itu
berarti mencintai tanpa kehilangan dirimu. Ketika kamu berhenti bergantung pada orang lain untuk mendefinisikan nilai dirimu, kamu menciptakan ruang di mana kedua pasangan bisa menjadi diri sejati mereka, bebas dari rasa takut, rasa bersalah, atau manipulasi. Dengan menetapkan batasan, fokus pada pertumbuhan diri, dan menerima ketidakpastian hidup, kamu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat yang mampu bertahan seiring waktu. Melepaskan dari kritikan dan pujian, berhenti membiarkan orang lain mendefinisikan dirimu. Kita semua mendambakan pujian, itu sifat manusiawi. Entah itu pengakuan dari atasan, pujian dari teman, atau tepuk tangan meriah setelah penampilan, perasaan dihargai dan diakui itu sangat menyenangkan. Di sisi lain, rasa sakit dari kritik juga sangat kuat. Komentar yang menyakitkan dari rekan kerja, penilaian dari orang asing, kata-kata tajam dari seseorang yang kita pedulikan, itu bisa menghancurkan. Kita menjadi terikat secara emosional pada kedua kutub ini, merasakan kebahagiaan saat dipuji dan tenggelam dalam kesedihan saat dikritik. Tetapi begini, pujian dan kritik adalah bentuk perbudakan emosional. Ketika kita terlalu mengandalkan validasi dari orang lain, kita kehilangan otonomi kita sendiri. Kebahagiaan kita menjadi produk dari persetujuan atau penolakan mereka. Ini berarti bahwa setiap kali seseorang memuji kita, kita merasa dihargai. Dan setiap kali kita mendapat kritik, kita merasa tidak berharga. Tetapi bukankah itu melelahkan? Hidup untuk pendapat orang lain itu seperti berlari dalam perlombaan di mana garis finish selalu bergerak. Tidak peduli seberapa cepat atau keras kita berlari, garis tujuan terus bergeser, dan kita merasa seperti tidak pernah benar-benar menang. Kita selalu mengejar sesuatu di luar diri kita, mencoba menyenangkan orang yang mungkin tidak pernah benar-benar menghargai nilai kita. Inilah kebijaksanaan dari para Stoik. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terkemuka, dengan bijaksana mengatakan, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari hal-hal eksternal, baik itu pujian atau kritik, dan tetap berpegang pada prinsip kita sendiri. Ini mendorong kita untuk tidak menempatkan nilai diri kita di tangan orang lain. Alih-alih membiarkan tepuk tangan mendefinisikan kita atau penolakan membuat kita hancur, Stoicisme bertanya, apa yang kamu perjuangkan? Apa nilai-nilai dan tujuan hidupmu sendiri? Ketika kamu fokus pada pertumbuhan internalmu, daripada mencari validasi dari dunia luar, kebebasan emosionalmu berkembang. Kamu berhenti menjadi boneka yang menari mengikuti tali pendapat orang lain. Lalu, bagaimana cara mulai berlatih melepaskan dari pujian dan kritik? Langkah pertama adalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika seseorang memberikan pujian, jangan biarkan diri kamu tenggelam terlalu lama dalam perasaan itu. Dan ketika seseorang mengkritik, jangan biarkan rasa sakit itu bertahan terlalu lama. Cukup akui komentar tersebut, baik yang positif maupun negatif, dan ingatkan diri kamu bahwa itu hanyalah pendapat satu orang, sama seperti pendapat orang lain. Dengan berlatih sikap netral ini, kamu mencegah diri kamu terperangkap dalam ekstrim emosional yang datang dengan pujian atau kritik. Nilai dirimu tidak akan berfluktuasi hanya karena kata-kata mereka. Cara lain untuk membangun praktik melepaskan adalah dengan berlatih netralitas. Ketika kamu bisa sejenak menjauh dari situasi secara emosional, alih-alih menyerap penilaian orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang saya pikirkan tentang ini? Baik itu pujian atau kritik, kamu memiliki kekuatan untuk menilai situasi secara objektif. Apakah pujian itu benar-benar layak, atau hanya cerminan suasana hati orang yang memberikannya? Apakah kritik itu konstruktif, atau berasal dari ketidakamanan mereka sendiri? Ketika kamu belajar untuk menetralkan pendapat eksternal, kamu tetap berpegang pada pemahaman dirimu sendiri tentang nilai dirimu. Selalu ingat bahwa pendapat orang lain lebih banyak mencerminkan diri mereka daripada dirimu. Seseorang yang terus-menerus berusaha merendahkan orang lain sedang mengungkapkan ketidakamanannya sendiri.
Seseorang yang memberikan pujian tanpa substansi mungkin dipengaruhi oleh agenda atau bias mereka sendiri. Ingat, tidak peduli seberapa baik niatnya atau seberapa kejam komentarnya, itu hanyalah observasi eksternal, perspektif mereka, bukan realitasmu. Dengan menerima hal ini, kamu membebaskan diri dari hubungan emosional dengan pujian dan kritik. Untuk mempraktikkannya, berikut latihan sederhana. Di lain waktu, ketika seseorang memberi pujian atau kritik, luangkan waktu untuk merenung sebelum merespons. Alih-alih langsung bereaksi, ambil beberapa napas dalam-dalam dan pikirkan apa yang dikatakan. Apakah itu sesuai dengan keyakinanmu sendiri? Apakah itu mempengaruhi rasa harga dirimu? Jika ya, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu mengapa. Jika tidak, biarkan saja. Itu berlalu begitu saja. Semakin sering kamu berlatih praktik ini, semakin kamu akan menyadari bahwa pendapat eksternal tidak memiliki kekuatan atas dirimu. Kamu akan bisa menerima pujian tanpa membutuhkannya dan menghadapi kritik tanpa runtuh. Dengan mengalihkan fokus dari validasi eksternal ke kekuatan internal, kamu merebut kembali kedamaian batinmu. Kamu berhenti menjadi budak bagi pendapat orang lain dan mulai hidup untuk dirimu sendiri. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.